siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kisah keteladanan yang patut untuk kita teladani adalah yaitu kisahnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang beliau juga diberikan gelar yaitu Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah khalifah yang ketiga, yaitu khalifahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki banyak sekali keutamaan, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di antara keutamaannya adalah beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dengan surga, yaitu beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghuni surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan itu sekali ataupun dua kali. Ada beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang dijamin oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah penyebab terjadinya Bai'atul Ridwan, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah atau dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah bersama orang-orang kafir Quraisy ketika itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk bernegosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi itu pun tidak terjadi dengan baik karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditahan oleh mereka orang kafir Quraisy. Kemudian terdengar isu bahwa orang-orang kafir Quraisy membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaiat para sahabat untuk tidak lari dari medan perang dan berjihad untuk melawan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dan itu kita kenal dengan sejarah Bai'atul Ridwan. Di antara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga adalah seorang yang menikahi dua orang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu anhumah. Di antara keutamaannya yang lain adalah keutamaan yang sangat-sangat menjadi teladan bagi kita, yang Allah Subhanahu wa taala titipkan bagi mereka harta, yaitu adalah kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika terjadinya perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk melawan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dan juga melawan pasukan dari negeri Roma yang ada di dekat Syam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu bersama kaum muslimin dalam keadaan fakir, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak memiliki harta, tidak memiliki persiapan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan kaum muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang mau yaitu membiayai perang ini, atau yang mau untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun mengangkat tangannya, kemudian mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya, wahai Rasulullah, saya akan infakkan mi'atu ibil, yaitu 100
ekor unta berikut dengan perlengkapannya, dengan makan para tentaranya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir li Utsman. Allahumma ighfir li Utsman, Allahumma ighfir li Utsman. Ya Allah, ampunilah Utsman, ampunilah Utsman, ampunilah Utsman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kepada tangga kedua dan kembali menanyakan siapa lagi yang mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman pun mengangkat jari tangannya dan beliau pun mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya akan infakkan 200 ekor unta lengkap dengan persediaannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ya, Allahumma ighfir li Utsman, Allahumma ighfir li Utsman. Kemudian selanjutnya Nabi SAW ketika turun kepada tangga yang ketiga, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun masih menggalang dari kaum muslimin, yaitu sedekah. Siapa yang mau ikut bersedekah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Utsman radhiyallahu anhu pun menginfakkan 900 ekor unta. Kemudian beliau pun mengatakan, maka aku akan tambahkan wahai Rasulullah 1000 dirham. Kemudian diletakkanlah 1000 dirham tersebut, yaitu di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat kegembiraan beliau karena ada orang yang dermawan seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menginfakkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadhurru lil Utsman ba'da hadha. Tidak ada sesuatu yang memudaratkan bagi Utsman setelah ini. Inilah orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara seorang yang mereka mendapatkan perlindungan di padang mahsyar, yang ketika itu tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya pun tidak mengetahui. Dan ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan teladan dan contoh kepada kita semua di dalam kedermawanannya, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta kalian, bi amwalikum wa anfusikum, dengan berjihad dengan harta, berjihad dengan jiwa. Dzalikum khairul lakum, itulah sesuatu yang lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Maka perdagangan yang terbaik adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan harta kita, jadikan titipan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu sebagai hal yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Bukankah itu tujuan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar? لعلكم تتقون